Tantan Turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini sedikit mengabarkan dan juga update buat teman-teman viewer bocah belajar tani. Hari ini bocah belajar tani tanam bawang merah. Jadi hari ini mengawali tanam karena rencana nanti akan 2 hari. Ini tanam di tanggal 27 bulan 5 2023 yang juga termasuk tanam masuk masa tanam raya nganjuk, guys. Ini tanam sekitaran benih nanti sekitar 4 kintal, 3 sampai 4 kintal, guys. Dan ini ditanam 6 orang. Ini yang kemarin tanam di tempatnya Mas Roni. Sedikit saya kulik tentang tata cara olah lahan dan juga pola tanam kali ini, apa saja amunisinya. Mohon disimak karena ini sekedar rangkuman. Untuk detailnya akan saya buatkan video-video kelanjutannya karena beberapa hari ini bocah belajar tani sangat sibuk, tidak bisa mengupdate dari sesi ke sesi. Maka akan diringkas besok setelah tanam karena setiap hari pasti di lahan, sehingga bisa membagikan apa saja yang akan kita kerjakan dan kebutuhannya apa saja. Yang pertama, ini sebelum dilakukan olah lahan itu kemarin sempat dipanen dan didiamkan selama 2 minggu, kemudian dilakukan penyempraian herbisida sistemik. Terus dilanjut menaikkan lumpur dari got yang dilakukan oleh robot manusia kemarin. Kemudian ditunggu kering sambil nyepray dekomposer. Ini dekomposer sudah ke-8 kalinya spray dekomposer. Dan ini penutup, rencananya 9 kali. Tapi karena kemarin itu ada kesibukan tanam juga di Mas Bos Roni sehingga tidak dispray dekomposer lagi. Kemudian kita lakukan kultivator. Kultivatornya itu kemarin saya lakukan sendiri dan langsung 1 kali jadi, tidak diulang. Kemudian dilakukan undur-undur sama si robot manusia. Setelah undur-undur kita lakukan sosro. Jadi kalau di sini karena tanahnya sangat kering, jadi sebelum nyosrok pun kita lakukan penyiraman agar paritannya ini mudah terbentuk untuk dibuat jarak tanam. Jarak tanam kali ini saya tetap gunakan jarak 17-13, guys. Jadi saya berasumsi kalau nanti harganya bagus bisa kita jual sayur. Karena kita bentuknya tetap acuannya ke super. Kalau memang nanti harga itu kurang hangat, kita bisa simpan. Untuk itu, untuk metode tanam kemarau ini saya harus sangat berhati-hati karena ini juga musimnya ulat. Sehingga amunisi untuk ulat juga kita persiapkan dari awal. Kemudian untuk pupuk dasar saya gunakan KSP Tawon. Ini yang benih, ini yang lahan ini sekitaran 2,5 kintal. Ini saya gunakan 50 kilo untuk KSP Tawon. Juga saya persiapkan itu ZA. Terus NPK 16-nya Yaramila. Terus untuk ZA-nya itu HX, mereknya HX karena tidak sempat beli yang seperti biasa saya gunakan Loying. Ini juga langsung ditabur. Jadi ditabur pupuk dasar tanam karena kemarin tuh terlalu panas cuacanya loh. Dan harusnya itu pupuk dasar sempat tertimbun tanah karena cuaca panas dan
kesibukan bocah belajar tani sehingga tidak bisa melakukan penimbunan pupuk dasarnya. Untuk itu kita langsung tabur sesaat sebelum tanam. Tujuannya nanti sekali siram dia langsung masuk dan untuk matri si benih bawang merahnya. Kemudian untuk persiapan dari fungi dan nutrisi ini cenderung lebih banyak nutrisi untuk kali ini. Untuk nutrisi kali ini persiapannya awal itu Ultradap, MKP, magnesium sulfat, kalsium plus silika kalsiumnya. Ini untuk nutrisi, terus tambah lagi hormonnya itu pakai Jimi Hantu pertumbuhan untuk vegetatif, dan untuk pembuahan nanti tetap Jimi Hantu pembuahan. Bisa juga nanti kemungkinan akan kita tambahkan Gandasil, karena Gandasil itu nutrisi legendaris dan memang sampai hari ini kualitasnya juga masih sangat terpenuhi, dari segi kestabilannya sangat oke. Untuk persiapan fungisidanya, ini fungisida saya cenderung memang nyari yang fungisida dingin-dingin seperti Antrakol, Amistartop, Cabriotop, itu yang saya gunakan. Remazol P itu ada tapi hanya untuk antisipasi saja. Kemudian untuk Mancozeb-nya saya beri Victory yang biru. Jadi cenderung saya cari fungisida yang dingin-dingin untuk metode tanam kali ini. Kemudian untuk pemberian pestisida yang untuk ulat atau insektisidanya, ini saya antisipasi hanya menggunakan Dupont Lanet, yaitu kandungannya metomil itu. Tapi saya sering biasanya kita itu ada jeda nunggu kalau ada tanda-tanda, walaupun sesekali pencegahan, tapi ini akan nanti setelah tanaman ini tumbuh atau bawang ini tumbuh akan terus dilakukan pencegahan metomil itu masuk terus, menjaga agar si telur ulat tidak menetas. Untuk grandongnya saya menggunakan Abamectin, merek dagangnya Sentamek, tapi ini panas. Jadi ini Abamectin yang bening, dosisnya saya gunakan maksimal itu 15 mili setiap penggunaan. Nah, untuk tanam kali ini saya tidak menggunakan kompos, karena sebelum tanam kemarin itu saya sudah masukkan kompos dosis tinggi, dan kemarin juga nyaris tidak ada serangan yang berarti. Jadi kemungkinan lahan ini steril. Buat teman-teman yang masih dataran tinggi, yang masih curah hujannya tinggi juga, kalau tanam hati-hati, jaga tanah itu benar-benar steril dari jamur patogen. Bisa menggunakan dekomposer, bisa juga disterilisasi menggunakan H2O2. Nah, untuk kali ini juga saya tidak sterilisasi dengan H2O2, walaupun saya tetap merekomendasikan buat teman-teman lakukan sterilisasi lahan sebelum ditanam, bisa menggunakan H2O2 atau dekomposer. Jadi jangan terbalik-balik guys. Kalau habis sterilisasi menggunakan H2O2, wajib masukkan dekomposer. Dekomposer itu banyak merek, bisa pakai Trichoderma juga boleh, PGPR juga boleh, terus pakai bakterisida boleh, pakai EM4 atau M21 juga boleh. Yang jelas agen hayati yang dapat mendegradasi jamur patogennya. Nah, kemudian ini dengan jarak tanam 13-17 itu sebenarnya standar. Musim hujan, musim kemarau itu standar sebenarnya. Tapi kita memang berusaha untuk menciptakan atau men-setting bawang kita itu supaya tetap hasilnya itu super, biar tonasenya juga dapat. Seperti itu.
Kemudian untuk pupuk ini akan saya naikkan 50%, guys. Di 50% saya naikkan. Biasanya kalau lahan ini benihan 2 kintal lebih, itu biasanya 2 kintal, ini nanti bisa sampai 2,5 sampai 3 kuintal untuk pupuknya. Karena ini cuaca panas. Dan untuk aplikasi pupuknya nanti saya bisa sampai 5-6 kali sampai finish itu. Karena memang dari volume itu akan saya jadikan 2. Jadi 1 kali volume tanam, 1 kali volume pupuk akan saya jadikan 2 waktu. Di misal biasanya saya jeda 1 minggu, itu bisa 3 hari, 5 hari kita pupuk, kemudian 5 hari lagi kita pupuk untuk menjaga tanah ini kandungan nutrisinya tetap tersedia. Jadi sebelum pupuk yang kita taburkan itu sepenuhnya terserap, kita susuli lagi pupuk di atasnya lagi. Karena pupuk itu juga butuh diproses oleh tanah. Walaupun yang pupuk siap serap, dia butuh menyatu dengan tanah. Untuk itu, dalam kondisi cuaca yang panas ini, kita wajib masukkan pupuk itu berkesinambungan, jangan sampai telat. Juga saya berpesan buat teman-teman, lakukan penyiraman secara rutin jika tidak terjadi hujan. Dan ini yang lebih penting, karena ini cuaca panas terus, jika terjadi hujan lebat, awas, itu bisa mengakibatkan tanaman stres. Karena biasa cuaca panas, kemudian ada hujan, itu cuacanya biasanya agak teduh dan kandungan nitrogen dari air hujan itu sangat tinggi. Untuk itu hujan pun siram. Kecuali nanti hujannya beruntun sampai 3 hari. Nah, itu bisa dijeda. Tapi kalau hujannya hanya 1 kali, lakukan penyiraman tetap lanjut. Pagi dan sore hari. Kalaupun tanahnya itu masih lembab, siram tipis pada daun agar segar. Karena uap dari tanah itu akan mengakibatkan pucuk kuning. Karena dia membawa gas. Seperti itu. Oke dulur, nanti tetap disimak karena nanti tetap ada ilmu-ilmu di belakangnya. Cara tanam bawang merah itu seperti apa, dan jarak tanamnya seperti apa. Dan kita perkenalkan ini yang 5 orang ini pekerja baru. Nanti kita perkenalkan, selain robot manusia dan mantan pacarnya, kita perkenalkan satu-satu yang pekerja barunya. Dan ini semoga nanti bisa kerjasama terus sama ibu-ibu yang nanam ini. Tetap beliau-beliaunya tidak kecewa tanam di tempat saya. Nanti bisa besok kalau diminta tolong untuk tanam lagi, beliau-beliau semangat. Oke guys, kita shoot untuk ibu-ibunya. Oke lor, nah seperti ini kondisi bedengan bocah belajar tani, tingginya seperut lor. Jadi di atas pinggul. Ini ditanamnya langsung naik-naik. Ini biangnya biang lor. Yang di atas nih namanya kalau enggak salah nih Ibu Mimi gitu loh, nanti perkenalkan sendiri lor. Nih yang pakai baju hijau namanya siapa Bu? Ibu Sumindri. Yang bandel naik di atas Ibu Kasemi. Bu Ibu Kasemi. Nah ini jarak tanamnya lor. Nah, seperti ini. Ini jarak tanamnya ini 13, kemudian ininya 17. Nah, seperti itu lor tanamnya. Untuk tanah masih grogal lor karo sini. Bisa gede-gede lor. Kita lanjut ke sana, ke yang pakai baju pink. Ben didelok anak putune. Ben didelok anak putune. Yang pakai baju pink namanya sinten Bu? Oh Bu Sri ya, Bu Sri. Oh ini Bu Srinya kuadrat guys.
Ini mantan pacarnya robot manusia juga Bu Sri. Yang pakai baju hijau. Oh, itu Bu Sri juga. Oh, Bu Sri Atun. Kita lanjut ke yang ini. Wes pitulunge Mbok Sri pokoknya. Ditandurno aku muga-muga sesuk ya panene apik. Amin. Tak pencak-pencak ya. Nih yang pakai baju biru. Bu Iis Dahlia. Iya. Iis Dahlia. Jaria. Oh, Ibu Jaria. Oh, jangan dijariahkan, Bu, eman-eman. Masa ibunya dijariahno jadi. Yo gak ibuke sing dijariano. Oh, namanya Ibu Jaria, bukan ibunya yang dijariahkan. Oke. Masuk. Oh, bawangnya dijariano. Insya Allah, Bu. Nek enten luweh. Amin. Nah, iki mantan pacarnya robot manusia, Lur. Iki ya Mbok Sri, yes. Kalau yang itu nggak usah diperkenalkan, itu biangnya biang si robot manusia. Ini tanahnya seperti ini. Jadi ini sudah disiram, langsung dia pecah. Walaupun ini kelihatannya besar, tapi langsung pecah loh. Ini robot manusia. Ini loh, tuh. Ya dikabehna to, Dik. Tinggal, sing pinggir tinggal. Oke, salam juga buat petani Karanganyar, Ibu Yen Yen, yang juga hari ini tanam, ikut bareng tanam bocah belajar tani. Ngriseni guys, wong tanam ya njuk bareng. Koyo rawani dhewe ngono. Padahal beliaunya juga sudah dikatakan guru karena sudah dipanggil guru juga di sana. Kalau bocah belajar tani masih akan tetap belajar tani. Seperti ini. Wes. Lek bocah belajar tani ini harus dipencak-pencak ini guru tani wis manut karo pekerjaan guys. Ini sekedar informasi buat teman-teman. Jadi petani itu juga wajib punya permintaan untuk ke pekerja, tapi juga jangan sampai membuat pekerjanya itu ngambek. Itu bahaya guys. Ini sekali ngambek, ini nanamnya dijungkir. Iki nek ubo rampene ora cukup, dijungkir kira tuwa, guys. Ijine dijungkir ra tuwa. Jadi kalau tanam padi itu enggak bisa, paling diakalin ditekuk begitu kan, nanti tetap tumbuh. Tapi kalau bawang awas. Tetap ditanam guys, tapi terbalik. Bahaya nggak tumbuh. Sudah pernah Mbak Sri ya? Tanam ya semeh angger sak gulut sing kejungkir separuh. Kejungkir ya tahu, terus apa Mbak Jadi yang kemarin tuh mohon maaf nih tak klarifikasi. Terbaliknya itu bukan karena disengaja, karena beliaunya itu memang baru kali tanam, pertama kali tanam bawang merah. Kemudian ibunya ini mohon maaf kata itu kurang dapat melihat dengan jelas, agak rabun. Jadi dipegang itu menurut beliau itu akar, tapi ternyata ujungnya dia ditancap begitu saja loh. Tapi setelah dikasih tahu, alhamdulillah beliaunya hati-hati. Saya bilang nggak usah buru-buru, yang penting nggak terbalik. Akhirnya terus lanjut tanamnya bagus loh. Dan alhamdulillah dapat hasilnya kemarin itu juga maksimal. Lakunya mahal. Ini sebagian yang nggak tersiram keras lur tanahnya, tapi nanti akan disiram. Setelah dispray herbisida, habis ini kita spray herbisida pratumbuhnya pakai ziram dan prol. Ini dispray obat rumput biar ndak tumbuh besok.
Ini yang kecil-kecil ini masih ada. Berarti ini wajar lur, 1 2. Ini ada 1. Mboten nate matun kula, Bu. Bocah belajar tani ndak pernah tanam bawang merah matun. Berarti kalau tanam bawang merah masih matun, berarti kurang rajin. Kula lulus SMK mesin, Bu. Kalau tanyakan lulusnya, lulus sekolahnya apa? Saya di SMK otomotif. Mas jenengan Tepang Pak Tolib. Pak Tolib Tepang. Saiki Tanam mati lewat nang pinggir gudang seleb. nggih, tanem nopo? Bawang merah. Bawang merah. Kalau winginane nggih tanem. Terus saniki tanem tomat. Bawang merah. Sing mriko. Boten bawang merah tok. Sing lor. Nggih, bawang merah tok. Bawang merah. Pecah bawang merah. Iya saiki mentelung sabang. Lah umur pinten kok mentelung, Abang? Kurang luwih sak wulan mbok wis. Oh, ini jadi pengalaman, ini informasi valid, guys. Jadi ada usia bawang merah 30 HST habis mentelung kabeh. Itu biasanya nih. Ini banyak juga ada komentar di channel YouTube. Mas, bawang merah saya kenapa itu daunnya kering dari ujung atas terus turun ke bawah itu kering? Itu kenapa? Saya cuman bilang biasanya ini tanaman terjadi ini akibat habis disosrok, kemudian habis dipupuk atau habis ada orang matun. Disosrok itu ndangir gitu loh, guys. Ndangir. Nah, itu biasanya akarnya itu ada salah satu yang putus, kemudian dia itu panas sekali disiram. Nah, itu bisa mengakibatkan tanaman stres terus pucuk kuning. Nah, kontur tanah pada musim kemarau, kalau tanahnya itu terlalu gembur, itu suhunya bisa melebihi suhu mataharinya. Di cahaya mataharinya katakanlah 38 derajat, itu suhu yang ada di tanahnya bisa lebih. Karena dia ada kandungan uap air yang keluar dari tanah. Itu bisa mengakibatkan pucuk kuning dan bisa mengakibatkan bawang merah itu stres sehingga mati ngenes. Jadi mati ngenes itu bukan cuman karena ditinggal pacar, guys. Mati ngenes mergo akare pedot. Itu si robot manusia lagi nabur pupuk KSP tawon. Beliau sambil santai. Oh ya, ini satu lagi nih, saya lupa guys. Ini tadi kok nggak tak kasih lihat nih. Ini ada jalur Gaza yang lagi di garis-garis sama Mas Ari Wijayanto, tapi beliaunya kemana saya nggak tahu. Tadi masang garis itu. Kita tunjukkan. Oke lor, ini kita kasih jalur Gaza di tengah lor. Ini lor, kasih tali. Ini sampai ke sana. Ini jalur Gazanya 30 cm. Karena ini bedengannya 3 meter lebih lor lebarnya. Sehingga kalau nggak dikasih jalur Gaza, besoknya itu akan kesulitan saat melakukan pemupukan, tidak bisa merata karena lemparannya tidak terlihat. Nah, bedengannya juga dalam lur gotnya. Kemudian saat proses tanamnya juga lebih sulit untuk menganalisa serangan-serangan hama dan penyakitnya, sulit lur kalau nggak dikasih jalan lur. Seperti itu. Saya tidak merekomendasi ada yang seperti ini karena beda lahan itu beda. Ini bukan standar lur. Tapi kalau ada yang lahannya seperti lahan bocah belajar tani, kontur tanahnya itu kalau disiram itu
langsung hilang airnya atau sering butuh air banyak, ini jadi referensi dikasih bedengan yang agak lebar, itu bisa membantu proses penyiraman, jadi tidak terlalu membutuhkan air. Nah, dia saat nyiram bisa sampai agak banyak lur. Tapi kalau bedengannya kecil-kecil nggak bisa lur siram banyak, dia akan turun ke got. Nah, ini pupuk dasarnya. Pupuk dasar itu baiknya ditabur minimal 3 hari sebelum tanam. Tapi karena kesibukan jadi ditunda sampai saat-saat sebelum tanam. Tidak apa-apa lur. Semoga nanti tetap menghasilkan yang terbaik. Oke lur, nanti kita lanjut lagi. Sementara untuk kali ini cukup untuk video proses tanam bawang merahnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.